Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jenny dengan NIM 6324 Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Pramudiawan dengan NIM 63240213. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Kiranaya dengan NIM 63241022. Halo, perkenalkan nama saya Nada Putri dengan NIM 63240696. Dalam video kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai pengolahan data perusahaan keuangan pada perusahaan Glow Beauty Salon and Spa menggunakan software ABSS Premier TV 20. Berikut videonya. Yang pertama, kita akan masuk dalam pembuatan data perusahaan. Di sini kita akan masukin company name-nya itu Glow Beauty Salon dan Spa. Lalu di sini kita masukin alamatnya itu Jalan Kapten Yusuf. Nomor 20, Bogor. Lalu di sini kita masukin phone number-nya. Masukin juga fax number-nya. Yang terakhir kita masukin email address-nya dengan Glow Beauty Salon dan Spa @gmail.com. Saja kita di next. Di sini kita menggunakan current financial year-nya itu 2024 dengan conversion period Desember. Lalu di sini kita select from list-nya itu menggunakan beauty salon. The next, di sini kita pilih comment center. Nah, ini merupakan tampilannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengaturan preference. Di sini kita penciptaan preference. Pada tab sistem, di sini kita checklist yang ideal in multiple currency. Lalu, oke. Selanjutnya, masuk ke tab Windows. Di sini kita unchecklist yang automatically. Lalu lanjut ke tab Sales. Di sini kita checklist yang one from duplicate invoice. Jangan lupa masukin terms-nya yaitu 2/10 M/30 atau di sini kita ganti jadi in a given of day, discount days-nya itu 10, balance due days-nya itu 30, dan discount for early payment itu 2%. Lalu klik OK. Selanjutnya di tab Purchase, kita klik One from Duplicate Purchase Order. Lalu di tab Security yang terakhir, di sini kita buat Nah, di sini kita buat new dengan user ID-nya itu kelompok 5. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan user ID-nya. Selanjutnya kita masuk dalam pembuatan mata uang. Di sini kita menggunakan dua mata uang. Pertama kita pilih currency, lalu sini kita hapus semua mata uangnya kecuali yang United States Dollar. Yang United States Dollar-nya kita ganti, kita edit, currency kodenya kita ubah menjadi IDR. Currency name-nya juga kita ubah menjadi rupiah dengan exchange rate-nya sama 1 dan currency simbolnya juga kita ubah. Oke. Selanjutnya kita klik yang new lagi untuk menambahkan satu lagi.
kita menggunakan currency kodenya USD. Currency name-nya itu United States Dollar. Dengan exchange rate itu 16.500. Jangan lupa mengganti currency simbolnya juga. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ada buat ngedit akun. Yang pertama itu hapus akun. Kita hapus semua akun yang menurut kita tidak digunakan. Selanjutnya kita akan edit akun. Kita edit beberapa akun. Contohnya ini yang pertama ada akun tagnya itu kita ganti yang oh yang akunnya itu kita ganti jadi check account jadi cash IDR. Lalu kita ganti juga yang tadi account name-nya itu petty cash jadi ganti bank IDR juga. Sama diganti juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh dari tambah akun sebenarnya. Di sini kita sesuaikan yang pada tab Receivable Accounts, lalu juga pada Payable Account disesuaikan dengan akun-akunnya, lalu klik OK. Sama juga dengan yang sebelumnya, pada USD juga disesuaikan. Di sini pada aset kita checklist yang exchange friends, pokoknya kita checklist semuanya, dan kita ganti semua akun-akunnya. Pada tab Payable Account juga sama, kita sesuaikan dengan akunnya. Lalu klik OK. Selanjutnya ada data pajak. Di sini kita klik list, lalu pajak. Di sini kita edit yang part. Kita edit teks kodenya jadi PPN, description-nya jadi pajak pertambahan nilai.
terus rate-nya kita jadi 11%. Lalu oke. Lalu habis itu kita ada data job. Kita membuat data job sama di list, terus kita data job, kita add new, kita ganti job number-nya jadi P, terus klik enter. Kita ganti job name-nya jadi produk. Lalu oke. Di sini juga kita J, enter, job name-nya jadi jasa. Lalu kita ada pembuatan kategori. Di sini sama kayak yang job, kita add new, di kategorinya L, terus enter, kita yes, terus nama kategorinya lokal. Oke, terus add new lagi. Kita O, enter, oversave. Oke. Lalu ada pembuatan price levelnya. Di sini di list, terus di situ oke. Di sini yang level A kita ganti jadi IDR. Lalu level B jadi USD. Oke. Selanjutnya pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Di sini kita pelanggan dulu, card type-nya pelanggan, terus masukkan nama pelanggannya, Kylo, terus card ID-nya, C001, dan alamatnya. Terus currency-nya kita jadi USD, lalu di selling detail-nya. Kita ganti item price level-nya. Jadi USD, lalu tax kodenya jadi PPN. Selanjutnya kita masukin yang supplier, kita ganti type-nya jadi supplier, lalu name-nya, PT Glow, card ID-nya, S001 sama alamatnya. Currency-nya tetap IDR. Terus kita ke buy details, kita ganti tax kodenya jadi PPN. Next, kita ke employee, yaitu karyawan, kita ganti nama karyawannya, kita isi, terus card ID-nya, sama alamatnya. Bogor Selatan. Terus kalau sudah klik OK. Setelah itu ada pencatatan saldo awal akun. Di sini kita klik balance akun, terus kita masukkan satu per satu saldonya. Di sini kita contoh kas IDR, terus kas USD. Kalau yang bagian USD bakal exchange dan tampilnya seperti ini. Kita exchange sesuai exchange-nya 16.500. Masukkan saldo awalnya kas akan exchange otomatis. Lalu edit bisa trade-nya
Terus USD juga sama akan terubah otomatis. Kita masukkan sehingga amount left to account-nya 0 rupiah. Yang artinya balance. Ini juga otomatis mengubah menjadi exchange rupiah. Sudah 0 rupiah. Lalu ada pencatatan saldo awal piutang. Di sini sama, balance, pilih ini, lalu yang USD. Contohnya yang Kailo, terus add, terus di sini ada termnya, terus ada invoice-nya. Kita ganti kode invoice-nya. Ganti tanggalnya jadi tanggal 1 bulan 12 2023. Dan totalnya. Ini 75 USD dollar. Terus kita kodenya produk, kategorinya overseas. Terus record. Terus ada pencatatan saldo hutang. Ini sama di balance. Terus yang supplier. Kita salah satunya, contohnya PT Glow. Kita add. Suppliernya enter. Lalu kita PO-nya diganti. INV01. Date-nya juga ganti jadi tanggal 31 Desember 2023. Ini termnya juga diganti. Jadi in a given of days, diskonnya tanggal 10 hari, balance-nya 30, terus persennya 2%. Totalnya juga kita isi jadi 930.000. Ini jadi produk dan kategorinya lokal. Record. Lalu ada pencatatan barang. Di sini ke inventory, terus kita add new, item number-nya kita isi ASH, namanya shampoo herbal. Terus kita enter. Terus I buy this item, I sell this item in checklist, I inventory this item in checklist. Akun-akunnya diganti, lalu di buy detailnya juga diganti unitnya jadi bot. Terus teksnya jadi PPN. Lalu selling detailsnya juga harganya diganti jadi 75.000. Yang IDR tetap 75.000. Terus PPN-nya tetap PPN. USD-nya disesuaikan yaitu 455. Terus sisanya 0 rupiah. Lalu oke. Selanjutnya ada transaksi pembelian tunai. Oke, di sini kita masukin dulu suppliernya. Lalu ship-nya itu siapa? Ke PT Glow Beauty. Kemudian nomor purchase-nya. Kemudian tanggalnya diubah menjadi 3 Januari 2024. Kemudian isi item number-nya. Dan juga harganya. Lalu di sini ada jobs dan juga taxnya seperti biasa tetap PPN. Kemudian kategorinya overseas. Lalu record.
Berikutnya adalah tata cara untuk melihat transaksi jurnal yang tadi. Ini bisa disesuaikan tanggalnya ya. Selanjutnya kita ke transaksi pembayaran pembelian tunai. Oke, yang pertama seperti biasa suppliernya diisi, kemudian akun banknya, kemudian cek nomor berapa, lalu tanggalnya diubah menjadi 3 Januari 2024, kemudian amount-nya juga diisi, jadi 4.284,50 US dollar. Selanjutnya klik record. Selanjutnya ada transaksi pembelian kredit mata uang IDR. Seperti biasa memasukkan item number-nya. Untuk terms-nya di sini menjadi 2% untuk 10 hari dan juga 30 hari untuk batas pembayarannya. Kemudian isi price atau harga. Kemudian jobs dan juga tax seperti biasa. Lalu jangan lupa kategorinya di lokal. Selanjutnya klik record. Oke, yang keempat ada transaksi pelunasan utang. Ke purchase dan pay bills lagi. Kemudian isi supplier yang ditujunya. Ke PT Glossy. Lalu ubah akun rekeningnya ke bank IDR. Dan isi nomor ceknya seperti biasa BK 100101 ganti tanggal menjadi tanggal 10 Januari 2024. Lalu jangan lupa amount balance-nya di 800.000. Selanjutnya transaksi penjualan barang atau mata uang USD. Di sini pilih customer-nya, Kylo, kemudian sudah langsung terisi ship to-nya. Kemudian terms-nya masih sama, 2% jika 10 hari dan batasnya 30 hari. Jangan lupa isi nomor invoice-nya, kemudian tanggalnya diubah. Lalu diisi juga nominal dan total dari unitnya. Seperti biasa, isi job dan juga kategorinya. Lalu klik record. Seperti biasa, untuk melihat riwayat dari transaksinya bisa. Kemudian selanjutnya ada transaksi penjualan jenis service. Ke bagian sales, kemudian customer-nya Mimo. Lalu terms-nya jadi COD. Selanjutnya isi nomor invoice-nya seperti biasa. Lalu tanggalnya, tanggal 12 Januari 2024. Jangan lupa untuk diisi itemnya, nama itemnya. Lalu amount balance-nya 350.000. Jangan lupa untuk mengisi job-nya jasa dan tax-nya PPN. Lalu kategorinya di lokal, kemudian record. Seperti biasa untuk melihat transaksi jurnalnya. Selanjutnya, transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Di sales, kemudian enter sales. Maaf, di receive. Seperti biasa, isi akun rekeningnya. Kemudian, pilih customer-nya. Jangan lupa di checklist untuk deposito account-nya. Diisi ID-nya, ID nomornya.
Lalu diubah tanggalnya menjadi tanggal 12 Januari 2024. Amount receive-nya 470.000. Kemudian sudah ada totalnya langsung dan klik record. Untuk transaksi jurnalnya bisa dilihat di receipts. Selanjutnya transaksi pelunasan piutang. Masih sama di receive payments. Untuk customer-nya Auris. Kemudian diisi ID nomornya. Selanjutnya diubah juga tanggalnya ke tanggal 12 Januari 2024. Dan amount receive-nya 45 US dollar. Kemudian di record. Seperti biasa untuk melihat transaksi jurnalnya. Selanjutnya ada transaksi retur penjualan. Di enter sales lagi. Kemudian customer yang kepada Kylo. Termsnya menjadi net 10th of month. Kemudian isi nomor invoice. Dan jangan lupa ganti tanggalnya ke tanggal 13 Januari 2024. Ubah layoutnya. Uncheck list tax inclusive-nya. Kemudian isi data transaksi sesuai dengan data yang ada. Sini ada sampo herbal dengan total 4,55 US dollar. Kemudian di record. Di sini di sales registers untuk melihat hasil pencatatan piutang yang tadi. Selanjutnya, klik record. Lanjut kita Kemudian ada lanjut kita ke transaksi yang ke-10. Yang pertama kita customernya. Customernya itu bernama Kinar. Lalu invoice-nya diisi. Lalu date-nya tanggal 13 Januari 2024. Invoice-nya itu FJ 150101. Tanggalnya 15 Januari 2024. Ship-nya itu memberi 15. Item number-nya yaitu SCW. Deskripsinya cream whitening line. Lanjut ke transaksi yang ke-11 yaitu perusahaan membayar biaya telepon. Kita ke record journal entry. Jurnalnya itu kakak 160101. Date-nya 16 Januari 2024. Memonya yaitu bayar telepon. Lalu kita isi X-nya itu name-nya dengan nama telepon, debitnya 1 juta. Lalu ada cash IDR di kreditnya 1 juta. Lalu dengan kategorinya elok. Record, kita klik record. Lalu ke transaksi yang ke-12 yaitu general journalnya general journalnya KK 260101, date-nya 26 Januari 2024, memonya bayar gaji Vesa. X-nya kita isi.
dengan namanya wages and salaries, debitnya 3 juta. Lalu yang kedua, name-nya ada Bank IDR dengan kreditnya juga 3 juta. Klik record. Lalu transaksi 13, perusahaan melakukan transfer bank. Kita ke spend money. Lalu nomor akunnya kita ubah jadi Bank IDR. Nomor CQ-nya diganti jadi BK0001. Date-nya 27 Januari 2024. Amount-nya 3 juta rupiah. Lalu di memonya di sini tuh transfer bank. Egg-nya kita isi dengan namanya cash IDR, amount-nya 3 juta rupiah. Kategorinya L, lokal. Lalu klik record. Lalu ke transaksi pencatatan jurnal penyesuaian. Penyusutan aktiva tetap di sini record journal entry. Jurnalnya GJ310101, date-nya 31 Januari 2024. Memonya kita isi yaitu depresiasi shop equipment. Egg-nya diisi dengan namanya shop equipment at cost, debitnya 1 juta rupiah. Lalu yang egg kedua kita isi shop equipment atom dengan kreditnya juga 1 juta rupiah. Kategorinya L. Kita klik record. Lalu ke inventory, ke adjust inventory. Inventory journal number-nya IJ0002, date-nya 31 Januari 2024. Item number-nya SCW, kuantitinya -2, berkurang 2. Unit cost-nya Rp65.000. Unit cost-nya menjadi 0. Job-nya P, produk kategorinya L. Kita klik record. Memperbaiki pencetakan laporan. Di sini kita pilih yang income statement accrual. Date from-nya 1 Januari 2024. Di sini sudah terlihat hasilnya. Lalu analisa laporan keuangan. Di sini kita pilih yang sales. Kita yang pilih yang sales. Di sini terlihat yang paling banyak penjualannya itu krim whitening dan Sekian presentasi mengenai pengelolaan keuangan pada Glow Beauty Salon dan Spa menggunakan software ABS V20. Kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.